Komunikasi dalam pembelajaran anak usia dini. Nama Desta Ripai, NPM 1813054038. Dosen pengampu Gian Pitria Anggraini, SPSI MPD dan Pipi Irzalinda MSI. Pengertian komunikasi: proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Unsur-unsur komunikasi: 1. Komunikator. 2. Pesan atau informasi. 3. Sarana komunikasi atau channel. 4. Komunikan. 5. Umpan balik atau feedback. 6. Dampak atau efek. Proses komunikasi primer dan sekunder. Primer, proses penyampaian pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan lambang. Contohnya, bahasa isyarat, gambar secara langsung menerjemahkan. Sekunder, proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan media. Contohnya, surat, email, telepon, koran, majalah, dan lain-lain. Fungsi dan peran komunikasi. Informasi, yaitu pengumpulan, penyampaian, penyimpanan, penyebaran berita atau informasi. Sosialisasi, memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan sekitarnya. Motivasi, yaitu mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Diskusi, yaitu saling bertukar fakta, pendapat, dan pikiran. Pendidikan, yaitu mendorong perkembangan intelektual. Kebudayaan, yaitu penyebaran hasil seni dan budaya. Hiburan, yaitu penyebarluaskan suara, image, drama, tari, sastra, dan lain-lain. Integrasi, yaitu memperoleh berbagai pesan. Komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal, bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Contohnya, komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media. Contoh, seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media surat, lukisan, gambar, grafis, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal kebalikan dari komunikasi verbal, yakni proses komunikasi di mana penyampaian informasi atau pesan tidak menggunakan komunikasi kata atau bisa disebut penggunaan bahasa isyarat. Bentuk komunikasi nonverbal adalah pengambil tindakan seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan sebagainya. Bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi antar personal, yaitu terjadinya antar komunikator dengan komunikan secara langsung atau tatap muka. Komunikasi antar kelompok, yaitu terjadinya antara seseorang dengan kelompok tertentu. Komunikasi massa, yaitu penyampaian pesan melalui saluran media, massa, dan lain-lain. Pola komunikasi. Pola komunikasi satu arah, yaitu proses pencapaian pesan dari komunikator kepada komunikan tanpa ada umpan balik. Komunikan bertindak sebagai pendengar saja. Pola komunikasi dua arah, yaitu komunikator dan komunikan menjadi saling tukar fungsi dalam menjalani fungsi mereka. Pola komunikasi multi arah, yaitu melibatkan interaksi yang dinamis antara komunikan yang satu dan yang lainnya. Teori-teori komunikasi. Menurut Littlejohn 1989, yang pertama, teori fungsional dan struktural.
Adanya kepercayaan atau pandangan secara nyata menekankan sistem sebagai struktur yang berfungsi. Kedua, teori behavioral dan kognitif berkembang dari psikologi dan ilmu-ilmu memusatkan manusia secara individual. Ketiga, teori konvensional dan interaksional, proses interaksi yang membangun, memelihara, serta mengubah kebiasaan atau bahasa dan simbol. Keempat, teori kritis dan interpretif, menekankan pada subjektivitas, makna, dan pengalaman sebagai dasar makna, menggunakan keputusan absolut atau kritis, tidak absolut, interpretatif.